Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengisahkan sebuah kisah legenda mengenai keris bertuah dari Pulau Jawa. Keris bertuah dari Pulau Jawa atau keris pusaka, yaitu keris dari Laut Selatan. Bagaimana kisah legenda keris dari Laut Selatan dari Pulau Jawa ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Pembuat keris pada zaman dahulu disebut empu. Kita pernah mengetahui seorang empu yang namanya disebut-sebut dalam sejarah Singosari, yaitu Empu Gandring. Pada empu inilah Ken Arok memesan keris yang kemudian dia pergunakan untuk membunuh Aku Tunggul Ametung. Keris Empu Gandring pun menjadi sangat terkenal. Pada akhirnya, keris itu pula yang menewaskan Ken Arok di tangan Anusapati. Pada masa raja-raja masih berkuasa pada zaman dahulu, keris menjadi lambang kekuasaan dan keperkasaan. Lebih dari sekedar senjata, keris diangkat menjadi pusaka. Pusaka kerajaan atau keraton yang harus dijaga baik-baik pamornya. Oleh karena itu pula, kedudukan empu pembuat keris sangat dihormati pada masa itu. Ada cerita tentang seorang empu yang hidup pada zaman kerajaan Kahuripan. Empu itu bernama Kandang Dewa. Konon, Empu Kandang Dewa masih satu angkatan dengan Empu Kanwa yang tersohor itu. Pada mulanya, Empu Kanwa dan Empu Kandang Dewa sama-sama pembuat keris. Namun, Empu Kanwa kemudian memilih jalan lain. Dia tidak ingin membuat keris lagi. Sebab, bagaimanapun keris adalah senjata, kata Empu Kanwa kepada Empu Kandang Dewa. Dan yang namanya senjata akhirnya bisa untuk berperang dan membunuh orang. Aku tidak suka itu, tambah Empu Kanwa. Lalu apa rencanamu, Empu? Tanya Empu Kandang Dewa. Lebih baik aku menjadi sastrawan saja, jawab Empu Kanwa. Empu Kanwa benar-benar berusaha mewujudkan niatnya. Kemudian dia memang berhasil menjadi sastrawan. Pada masa kejayaan Raja Airlangga, Empu Kanwa berhasil menulis Kakawin Arjuna Wiwaha. Sejak itu, namanya terangkat menjadi seorang sastrawan besar. Sebaliknya, Empu Kandang Dewa tetap menekuni pekerjaannya sebagai pembuat keris. Aneka macam keris yang ampuh berhasil dibuatnya. Namanya menjadi tersohor sebagai empu pembuat keris yang dikagumi. Raja, bangsawan, dan para kesatria banyak yang memesan keris kepadanya. Pada suatu hari, Empu Kandang Dewa tampak termenung. Para pembantu dan murid-muridnya merasa heran. Sikap empu tidak seperti biasa, kata mereka satu sama lain. Kemudian seorang murid memberanikan diri bertanya, "Empu kelihatan murung beberapa hari ini. Apa yang merisaukan Empu?" Tanya murid tersebut. Empu Kandang Dewa menghela napas dalam-dalam. "Selama ini aku sudah berhasil menempa dan membuat berbagai macam keris," ujarnya. "Benar, Empu, dan banyak orang mengagumi keris bikinan Empu," jawab muridnya. "Tetapi hatiku belum puas. Aku ingin menemukan sebilah keris yang sungguh-sungguh ampuh dan sakti," kata Empu Kandang Dewa. "Dan itu tidak bisa kudapatkan di sini," tambahnya lagi menjelaskan kepada muridnya. Murid-muridnya memandangnya dengan pandangan bertanya-tanya. "Aku akan berkelana. Itu harus kulakukan untuk menemukan hal yang kuidam-idamkan itu," kata Empu Kandang Dewa lagi. Keesokan harinya, Empu Kandang Dewa terlihat meninggalkan padepokannya. Dia berjalan tanpa tujuan yang pasti. Beberapa minggu kemudian, sang empu tiba di pantai Laut Selatan.
Dia diam mematung di tepi pantai. Pandangannya menyapu ke luasnya samudra yang seakan-akan tidak terbatas. Hati kecilnya berbisik supaya dia melakukan suatu tapa di tempat itu. Empu Kandang Dewa pun menuruti bisikan hatinya dan dia lalu mulai bertapa. Pada suatu malam, ketika empu itu diam bertapa, tiba-tiba terdengar jeritan minta tolong dari arah laut. Empu Kandang Dewa tersentak kaget. "Ah, ada orang tenggelam," pikirnya. Tanpa berpikir dua kali, dia mengakhiri tapanya dan langsung terjun ke laut. Dia berusaha menghampiri asal suara yang menjerit-jerit tersebut. "Itu dia!" serunya ketika dia melihat bayangan yang timbul tenggelam dipermainkan gelombang lautan. Empu Kandang Dewa mati-matian berenang menuju bayangan itu. Setelah dekat, langsung dia menyergap. Hup! Sang empu merasa telah berhasil menangkap orang itu. Cepat-cepat dia berenang menuju pantai. Terengah-engah napasnya sesudah dia berhasil kembali ke pantai. Dia menengok apa yang dipegangnya. Ternyata bukan manusia. Itu hanyalah sebuah bungkusan daun kelaras. Dengan terheran-heran, Empu Kandang Dewa membuka bungkusan daun tersebut. Saat itu juga, matanya menangkap cahaya yang memantul dari sebilah keris. Keris yang benar-benar indah. Kemilau sinar bulan seakan-akan menari-nari pada batangnya yang berlekuk-lekuk meruncing itu. Astaga, gumannya. Dirabanya keris itu dengan penuh kekaguman. Sang empu menemukan sebuah tulisan pada gagang keris itu, bunyinya Tilam Upi. Jadi keris ini bernama Tilam Upi, katanya gembira. Tapanya telah berhasil. Dia telah mendapatkan sebilah keris yang diidam-idamkannya, Tilam Upi. Keris itu lalu dibawanya berkelana. Dalam pengembarannya, Kandang Dewa bertemu dengan seorang pertapa bernama Jatinindra. Pertapa ini melihat kelebihan Empu Kandang Dewa. Kemudian, Empu Kandang Dewa diperkenalkannya kepada Raja Jenggala. Sejak saat itu, Empu Kandang Dewa mengabdi di kerajaan Jenggala. Dia kembali membuat keris dengan semangat dan ilham yang baru. Ilham yang berasal dari keris pusaka yang ditemukannya di Laut Selatan. Konon menurut cerita, Empu Kandang Dewa sempat membuat 3 keris yang terkenal keampuhannya. Keris itu adalah keris Sabuk Inten, Sang Jalak, dan Sang Kalewelang. Nah, seperti itu ya, legenda keris pusaka atau keris bertuah di tanah Jawa, yang salah satunya adalah bernama keris Tilam Upi. Juga ada keris Sabuk Inten, Sang Jalak, dan Sang Kalewang. Ini adalah cerita legenda atau cerita rakyat yang berkembang di Pulau Jawa. Benar dan tidaknya dari kisah ini kembali ke pemirsa atau teman-teman semua yang mendengarkan kisah ini. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah legenda, dongeng, cerita rakyat ataupun sejarah yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.